ketika Allah belum karuniakan kepada kita seorang anak dalam rahim kita. Karena barangkali Allah menghadirkan banyak anak-anak yang lain. Anak didiknya, anak asuhnya, anak yang dibesarkan dalam kebaikannya. Itu juga anak yang Allah berikan kepada kita. Maka anak itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan dari Allah. Kalau anak itu titipan, berarti satu saat akan diambil lagi atau tidak? Kalau anak itu nikmat amanah dari Allah, berarti satu saat akan diminta pertanggungjawaban atau tidak? Akan. Tala'al badru alaina min Billahi minasyaitonir rajim. Wallahu dan Allah ja'ala lakum menjadikan untuk kamu sekalian min anfusikum dari jenis kalian sendiri azwaja pasangan. Wa ja'ala lakum dan menjadikan untuk kamu sekalian min azwajikum dari pasangan kamu sekalian apa? Banina anak. Wahafadatan dan cucu keturunan. Warozaqakum minat thayyibat dan rizki bagi kamu sekalian dari sesuatu yang baik. Perhatikan ke sini. Berarti yang namanya rumah tangga itu, yang namanya keluarga itu, ketika dia bersama, salah satu tujuan yang diinginkan itu hadirnya seorang anak. Betul? Dan ini keniscayaan. Sekaligus ini menjawab pendapat sebagian yang mengatakan, sekarang tuh lagi apa kemarin tuh? Itulah pokoknya Maya. Sebagian yang menyebutkan tentang child free, tidak mau punya anak dan seterusnya. Dalam pandangan Islam, maka paham ini sebenarnya mengingkari kodrat, nikmat dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Karena yang Allah mau, yang Allah ingin ketika seseorang berumah tangga itu punya anak. Berarti hadirnya anak itu ketentuan siapa? Kehendak siapa? Nah kalau kita bilang tidak mau punya anak ya, ingat ya, bukan menunda punya anak, ini beda konteks. Ada tidak mau punya anak, ada menunda punya anak. Sama apa beda? Beda. Kalau tidak mau punya anak, berarti dia mikir nggak mau punya anak. Tapi kalau menunda punya anak, karena ada kondisi tertentu, sehingga membuat dia memilih untuk tidak punya anak dulu, karena ada alasan tertentu. Jelas atau tidak? Kalau menunda untuk punya anak, karena ada alasan tertentu, boleh. Tapi kalau punya paham tidak mau punya anak, ini bahaya. Kenapa? Karena mengingkari kodrat, nikmat, dan rezeki dari siapa? Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Berarti yang namanya anak itu rezeki atau bukan? Yang namanya anak itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dan Allah yang menjadikan itu ada. Allah yang menciptakan itu ada. Dan Allah yang memberikan itu ada. Sekaligus juga ini menguatkan untuk kita. Bagi siapapun di antara bunda, teteh sayang, yang boleh jadi belum diberikan amanah punya anak, jangan khawatir. Dan jangan juga putus asa. Karena ini adalah bagian ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah tahu seperti apa yang terbaik untuk kita. Maka jangan berkecil hati. Jangan berkecil. Ada yang tanya, kan kalau kita nggak punya anak, nanti kita nggak dapat doa kalau ketika kita mati, ketika kita meninggal. Punten bunda sayang, yang dimaksud dalam hadis itu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah.
Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong catat di sini ya. Yang dimaksud dalam hadis itu, yang dimaksud dengan walad itu bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnin atau ibnun. Kalau walad berarti anak manusia secara keseluruhan. Contoh, saya dosen. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu disebut dengan walad. Kalau nanti saya wafat dan mahasiswa saya mendoakan saya, maka dia menjadi mahasiswa yang soleh, maka doanya sampai. Itu masuk kategori waladin solihin. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Saya punya bisnis. Saya punya klien. Saya wafat. Klien saya soleh. Mendoakan saya. Maka doanya sampai. Karena klien saya itu apa? Waladin solihin. Jelas atau tidak? Saya punya teman, saya meninggal, teman saya soleh, mendoakan saya, maka doanya sampai. Itu masuk kategori apa? Waladin solihin. Apa poinnya? Selama kita hidup, bertemanlah dengan teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu doanya akan sampai kepada kita. Jelas atau tidak? Maka mohon maaf ya, jangan kemudian merasa putus asa, merasa khawatir, ketika Allah belum karuniakan kepada kita seorang anak dalam rahim kita. Karena barangkali Allah menghadirkan banyak anak-anak yang lain. Anak didiknya, anak asuhnya, anak yang dibesarkan dalam kebaikannya. Itu juga anak yang Allah berikan kepada kita. Maka anak itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan dari Allah. Kalau anak itu titipan, berarti satu saat akan diambil lagi atau tidak? Kalau anak itu nikmat amanah dari Allah, berarti satu saat akan diminta pertanggungjawaban atau tidak? Akan. Maka nanti bunda, sayang yang dirahmati Allah, ya, orang ketika nanti punya anak, anak itu lahir, yang menentukan seperti apa anak itu ke depannya adalah siapa? Orang tua. Siapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Seperti apa A, B, C anak itu tergantung orang tua. Berarti jadi orang tua itu butuh ilmu atau tidak? Jadi orang tua itu butuh bekal atau tidak? Jadi orang tua itu butuh amunisi atau tidak? Oke, pertanyaannya, Ustadz, setiap orang tua pasti pengen punya anaknya yang soleh, betul? Maka saat anak itu lahir, bahkan sebelum lahir, sebenarnya peran orang tua itu besar. Pertama, kita tuh kudu cari calon pasangan yang bisa mengantarkan kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Maka bunda sayang, yang hari ini punya anak remaja, punya anak yang udah mulai dewasa, bunda tuh berhak loh untuk kemudian mencarikan calon pasangan buat anak kita. Cari gimana bebetnya, gimana bibitnya, gimana bobotnya. Betul? Kata Nabi, nikahilah seseorang itu pertama lihat cantiknya atau gantengnya. 2, lihat keturunannya. 3, lihat hartanya. 4, lihat agamanya. Tapi yang paling penting, fadfar bidatid-din, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Jadi itu urutan tuh. Urutannya kenapa yang tampan dulu, yang cantik dulu?
Karena biasanya kita tuh kalau lihat orang luarnya dulu, betul nggak? Jadi kalau kita nyari pasangan yang cakep, boleh apa enggak? Kok kayak tersiksa gitu sih? Boleh apa enggak? Tapi tolong garis bawahi ya, yang dimaksud cakep itu bukan yang terlihat dalam konteks luarnya saja, tapi yang dimaksud cakep itu poinnya seseorang yang ketika dipandang menyenangkan hatimu, itu namanya cakep. Saya ulangi. Jadi bukan ini ganteng, ini cantik, kan relatif kan? Tergantung skincare biasanya. Atau tergantung filternya kan? Iya. Jadi yang dimaksud ganteng, cantik itu bukan fisik yang kelihatan luarnya, tapi kata Nabi, carilah seseorang yang ketika engkau menatapnya menyenangkan hatimu, itu namanya ganteng atau cantik. Karena ada orang ganteng tapi nggak enak dilihat, ada nggak? Ada. Ayat tuh. Ayat nu gelis tapi hoream we. Ada nggak? Tapi ada yang biasa aja tapi seneng aja diliatin tuh. Ada nggak? Makanya Ahilman mah nggak ganteng Ahilman mah. Ya saya mah nyadar, saya mah nggak ganteng, tapi saya mah enak aja dilihat gitu aja. Jadi nyadar itu. Ustaz mah lain pede, fakta iya mah. Dan betul. Kan kalau bicara ganteng mah banyaknya, banyak. Tapi nya si Ustaz Hilman tidak terkasih pente. Tapi enak we dilihatnya, tak gitulah. Nah itu maksudnya. Nah yang kedua, keturunannya, maksudnya apa? Kudu jelas, ini teh orang mana, latar belakangnya apa, betul? Yang ketiga, lihat hartanya, maksudnya gimana Ustadz? Yang kaya? Bukan, ternyata maknanya orang, pasangan, yang ketika engkau berikan dia harta, dia bisa kelola harta itu dengan baik, itu maksudnya. Jadi bukan karena kayanya, miskinnya, bukan. Tapi ada perempuan yang dikasih 1 juta cukup, 2 juta cukup, 3 juta cukup, 4 juta cukup. Karena ada istri yang dikasih banyak pun gak pernah cukup. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Makanya saya tanya begini, jadi istri itu kalau matre boleh apa enggak? Kata siapa? Kenapa jawabannya boleh-boleh gitu? Jadi istri itu seneng sama uang, boleh apa enggak? Bener ini teh? Ilmu dari siapa ini dak? Saya nggak pernah ngajarin begini. Maksudnya jadi istri itu untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, boleh apa enggak? Tapi tolong catat ya, jika tak sesuai harapanmu, jangan kemudian engkau marah dengan keadaan itu. Karena istri yang baik itu dikasih berapapun pasti akan bisa mengelolanya. Itulah istri yang baik. Nah nanti yang kuncinya apa? Agamanya. Fadfar bidatid-din. Pilihlah yang paling baik agama. Jadi kalau kita bikin angka kira-kira begini. Kalau cantik 0. Kalau keturunannya bagus, 0 lagi. Kalau hartanya banyak dan dia bisa kelola dengan baik, 0 lagi. Agama itu 1. Seberapa nilainya? Jadi kalau dia, mohon maaf, kaya, keturunannya bagus, cantik, tapi nggak punya agama, berapa nilainya? Jelas tidak? Ada orang yang mohon maaf, mungkin agamanya bagus, tapi cantik mah biasa, keturunannya biasa, hartanya biasa, nilainya berapa? 1. Tapi kalau udah punya 1, maka berapapun ini akan mengkalikan pada jumlah yang terbaik. Maka cari yang paling baik agamanya. Apa faktor agama itu? Yang paling kelihatan, lihat 3 hal. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Karena rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul apa betul?
Jadi butuh agama, butuh akhlak, butuh perlakuan yang baik. Betul? Maka lihat yang ininya, ini poin nih, ini poin. Percuma kita punya cantik, punya kaya, punya keturunan bagus, tapi nggak punya agama, hanya 0 nilainya. Maka dari awal nih, nyari pasangan yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Kemudian kita nikah. Pas nikah, lihat, izin Allah mengandung. Nah, ibu yang sudah mengandung, yang lagi ngandung, itu perlu adab yang baik ketika mengandung. Apa diantaranya? Masya Allah, ibu itu yang lagi dikasih kandungannya ya, harus banyak doa yang baik, bicara yang baik-baik, gitu. Gaul dengan yang baik-baik. Karena mohon maaf, anak itu dalam kandungan, jika ibunya bawaannya nggak enak, nyampe nggak ke anaknya? Terutama jika kandungannya sudah usia 4 bulan ke atas. Ketika sudah 4 bulan ke atas, maka yang dikandung itu sudah mendapatkan hembusan ruh, hakikatnya sudah hidup. Makanya kalau bicara yang baik-baik, dengerin yang baik-baik. Tuh. Mulai hari ini mah, ada yang lagi ngandung nggak di sini? Ada yang lagi hamil nggak? Lain genut, lain, ima lain. Iya mah iya no hamil beneran, iya mah lain. Abi lain. Kumaha sih? Jadi, nah berarti sama. Lihat, bukan hanya istrinya, ternyata bunda, peran suami waktu istri hamil itu penting atau tidak? Banyak suami yang bilang gini, mah nanti bapak mah nemenin mama pas lahiran aja, gitu kan? Padahal sebenarnya yang paling penting itu peran suami ketika mendampingi istri lagi mengandungnya. Kalau pas lahiran, apa kerjaan suami? Nggak ada. Cuman, coba nggak ada kerjaan. Coba saya mau tanya. Emang waktu istri lahiran suami kerjaannya apa? Apa coba? Semangat bunda. Nggak ngaruh. Tengaruh. Paling, ayo bunda. Bunda bisa. Cek istri teh, capek orang teh. Malah ada istri pas mau lahiran suaminya ada di depan mata dia suruh nyingkir ke sana. Karena kesal mungkin lihat suaminya kali. Ke sana. Ya gara-gara kamu ya begini nih. Diusir. Ada yang diusir malah. Jadi justru yang paling penting itu mendampingi saat istri sedang mengandung, sedang hamil. Bicara yang baik-baik. Makanya ada bawaan orok katanya ya. Istri saya dulu waktu hamil gitu. Ayah, pengen beli batagor katanya. Oh, tapi depan UGM di Jogja. Jauh. Kumaha orang beli batagor ke UGM, jauh amat. Apa alasannya? Ya bawaan orok gitu kan. Saya bilang, bawaan kamu aja masa bawaan orok. Manya orok yang batagor, kan nyambung. Oh berarti, ini mah pesannya teh, berarti suami istri itu kalau sedang istrinya hamil itu kudu didampingi. Sebenarnya hanya butuh didengerin aja. Makanya para suami kalau istri pas ngandung punya minta macam-macam, iyain aja. Pak, mama bikin candi, ya oke. Mau pokoknya iyain aja. Karena hakikatnya bukan pengennya, tapi pengen didengerinnya. Betul nggak? Lahir anak, bapak azanin anak. Pas anak lahir, apa di antara sunnah muakkadah yang perlu kita hadirkan? Akikah. Kullu gulamin murtahinun bi akikotihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan apa? Akikahnya. Maka jika orang tua mampu di saat itu langsung akikah. Kalau anak laki-laki kambingnya berapa? 2. Kalau anak perempuan 1. Sok sembelih eta kambingnya, niatkan untuk Allah, menembus gadaian dari Allah. Kenapa? Karena anak anugerah dari siapa? Setelah menyembelih kambing, dicukur rambutnya, dikasih nama. Nah, nama itu doa. Maka cari nama yang baik buat anak kita. Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang
Saking malasnya orang tua ngasih nama tuh sesuai dengan bulan lahir. Kalau lahirnya Januari namanya Januar. Kalau Februari Febri. Kalau Maret Mary. Kalau April Aprilia. Kalau Mei Mei ya. Kalau Juni Yuni. Kalau Juli. Kalau Agustus. Kalau September. Kalau Oktober. Kalau November. Kalau Desember. Tuh kan hafal kita juga. Jadi sesuai dengan bulan lahir biasanya mah. Oh sebaiknya gimana? Cari nama yang ada dalam Al-Quran, tapi yang artinya bagus. Ini mah ada yang begini, nama anak kamu dari Al-Quran. Apa anak teh? Musyrikatun Baqaratun katanya. Di Qurannya eta di Quran ayatnya. Musyrik jeung Baqarah aya. Musyrik artina jelema musyrik, Baqarah sapi betina. Manya atuh anaknya sapi betina. Anak teh ya tanggung jawab siapa? Orang tua. طلع